sehat, ini anak-anak sehat, ceria, luar biasa gitu ya. Apa kabar? Sehat, ceria, luar biasa. Lagi-lagi, apa kabar? Sehat, ceria, luar biasa. Nah, sekarang adik-adik udah kenal belum? Tadi ada dengar nggak nama kakaknya yang di depan nih? Udah tahu belum namanya? Kakak Belum. Ya, kalau kalian namanya kakak Nana ya. Kalau ini namanya kakak Novi ya. Nah, kalau yang ini kakak Monik ya. Oke, sekarang gimana kak? Nah, mulai kegiatan sekolah minggu pada hari ini ada baiknya kita berdoa atau tidak berdoa. Namun sebelum berdoa kita akan melakukan dulu. Ayo berdiri. Ini edisinya. Ikutin ya. Oke, nanti ada yang ikut ya. Ikutin gerakan. Kakak kasih contoh dulu. Satu jari kanan, satu jari kiri, juga menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, juga menjadi dua, juga menjadi empat, buat kamera jepret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, juga menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, juga menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, juga menjadi 10, ku siap berdoa. Kayak gitu ya, bisa? Nih, kalau satu jari kanan, satunya jari kiri, terus digabung jadi berapa? Dua. Nah, dibuat jadi jembatan panjang. Nah, kalau dua jari kanan, dua jari kiri, terus digabung jadi berapa? Nah, dibuat jadi kamera. Ya, terus tiga jari kanan, tiga jari kiri. Buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, aku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Oke, kalau silakan kakak Nana. Semua ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur padamu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu bersama kakak-kakak dan kami. Ya Tuhan, pada pertemuan kami kali ini kami menjelaskan sabdamu dan mau bersukacita bersama teman-teman kami semuanya. Ya Tuhan, bukalah pikiran, hati, dan telinga kami agar kami dapat fokus pada pertemuan kegiatan di sekolah minggu ini. Dan ya Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami masing-masing. Namamu kami puji ini dari sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Lukas yang pertama akan mengisahkan tentang seorang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak menyukai Yesus karena Yesus mau menerima orang-orang berdosa dan mau makan bersama mereka. Nah, itulah
sebagai teladan kepribadian Yesus tadi, yang dimana dia tidak memilih teman untuk berteman, untuk bergaul, dan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Jadi misalnya adik-adik sekalian, ketika kalian berteman, entah itu temannya dari suku Papua misalnya, dari suku Dayak, atau misalnya dari kampung selain kampung Edo ini gitu. Nah, jadi adik-adik sekalian tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh menganggap bahwa dia bukan orang kampung ini, jadi nggak mau berteman sama dia. Tapi kita harus bersatu dan tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah pesan yang pertama dari Pentateuch itu. Kemudian yang kedua, pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah si bungsu. Nah, dari kisah si bungsu ini, yang dimana si bungsu ini memiliki sikap yang serakah dan pemborosan. Dia mementingkan kepentingan dia sendiri tanpa memikirkan perasaan bapaknya. Nah, contohnya misalnya ketika adik-adik sekalian ini diberi jajan sama bapak atau mama. Nah, misalnya diberi jajan 5.000 atau 2.000. Nah, jadi pelajaran yang dapat diambil adalah kita tidak boleh boros ketika sudah diberi jajan sama orang tua. Entah itu disisihkan atau disisakan untuk ditabung atau disisakan untuk adik-adik jajan pada hari besoknya lagi gitu. Nah, jadi kita tidak boleh boros dan tidak boleh serakah akan apa yang sudah orang tua kita berikan kepada kita. Nah, setelah si bungsu itu tadi melakukan pemborosan dan serakah segala macam, dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan tidak benar. Kemudian dia pun singkat ceritanya ingin bertobat dan mengakui kesalahannya sama orang tuanya. Nah, salah satu contohnya, misalnya adik-adik sekalian ini melihat ada
berikan contoh dari anak bungsu tadi. Kita tidak boleh ngapa? Dari anak bungsu tadi kita tidak boleh apa? Ayo, siapa yang mau jawab nanti dikasih hadiah. Ayo angkat tangan yang bisa jawab. Mau jawabannya salah atau benar pun nanti diperbaiki sama-sama. Kita belajar di sini ya. Siapa yang mau jawab? Ayo angkat tangan. Yo, yang mau jawab dapat hadiah nih. Yang mau jawab bisa nggak? Tidak apa-apa, salah jawabannya tidak apa-apa. Ya, tidak apa. Dari anak bungsu tadi. Kalau anak bungsu tadi dia kenapa? Boros dan suka menghabiskan. Iya. Nah, contoh baiknya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh apa tadi? Terus? Tidak boleh serakah. Ini kan Nona kasihkan Nona, biar mereka betah di sini. Kasih masing-masing nih. Ya. Karena semuanya udah ikut kami, jadi kakak mau berbagi untuk kalian. Ada lagi sikap yang tidak boleh kita tiru dari anak sulung. Anak sulung tadi saudaranya anak bungsu. Apa karena yang tidak boleh kita tiru dari anak sulung? Si anak sulung ini memiliki sikap yang pemarah, pencemburu, dan suka iri-dengki. Nah, siapa di sini yang suka cemburu? Suka cemburu nih sama temannya. Cemburu sama temannya, cemburu sama kakaknya, cemburu sama adeknya. Siapa yang pernah cemburu di sini? Siapa? Ayo. Cemburu, iri hati. Oh, kalau adik pernah cemburu kenapa? Oh, cemburu gara-gara kawan tidak mau berteman dengan siapa namanya? Dengan akrab. Oke. Nah, kalau sikap cemburu atau iri hati itu adalah sikap perbuatan baik atau jahat sih? Perbuatan jahat, iri hati, cemburu, dengki. Itu perbuatan baik atau jahat? Itu adalah salah satu sikap dan karakter si anak sulung dalam kitab suci itu tadi. Jadi apa yang disampaikan sama Kak Mami bahwa kita tidak boleh merasa iri hati ataupun cemburu terhadap sesama. Nah, yang terakhir yaitu pesan dan pelajaran yang kita ambil dari sikap si bapaknya, si anak bungsu dan si sulung tadi. Diam, 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 diam. Nah, jadi sikap si bapaknya tadi bahwa dia masih mau menerima anaknya walaupun anaknya sudah berbuat salah kepada dirinya sendiri karena dia sudah memboroskan dan serakah. Namun dia tetap menerima si anak bungsu dan si sulungnya tadi. Itu adalah salah satu kasih sayang yang sangat besar dari orang tua kepada kita. Kegiatan sekolah minggu pada hari ini, aku mau nanya nih di antara adik-adik semua, ada yang berani nggak memimpin doa di depan? Ayo, nanti bakal dikasih hadiah. Apresiasinya, ayo. Salah pun nggak apa-apa, jangan takut. Siapa yang mau? Ada yang mau kan? Oke, sepertinya belum ada yang bisa. Bukan nggak bisa, belum bisa. Nanti ikutin ya. Kalau Nana menyebutkan, kalian juga ngikut ya. Nanti ketika Kakak menyebutkan doanya, kalian ikut ya. Tepuk diam.
baiklah. Sebelum berdoa kita gerakkan lagu seperti doa pembuka tadi dulu ya. Ayo mulai 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cengkeh. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Ayo duduk, pejamkan matanya. Hentikan aktivitasnya kalau lagi pegang kue. Tutup matanya. Biar iblis tidak colek-colek nanti matanya, disentil-sentil sama iblis. Ditutup dulu matanya karena kita mau berdoa, mau berbicara dengan Tuhan Yesus, mau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu, pada kami untuk kegiatan sekolah minggu hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar, seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon, lindungilah kami, dan berkatilah kami dalam sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam